Apa kabar Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus? Semoga kita semua ada di dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama saya, Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta. Tema perenungan singkat kita merayakan kehidupan. Dulu, hampir selalu ketika ada yang berulang tahun, keluarga, sahabat, kenalan mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, belakangan ada opsi lain. Ketika sebagian orang berpikir kalau tahun kan memang akan terus berulang. Tapi yang diperingati atas diri orang ini adalah hari lahirnya. Maka sebagian orang sekarang mengucapkan selamat hari lahir. Memang sih lebih tepat kalau itu terjemahan harfiah dari ungkapan happy birthday dari bahasa Inggris. Lalu ada lagi yang mengatakan selamat tambah usia. Tapi ada juga yang memandang dari perspektif lain, bahwa yang terjadi kan jatah umur itu makin berkurang. Tapi ya sampai sekarang sih saya belum pernah mendengar orang memberi selamat dengan mengatakan selamat berkurang umur. Hari ini, dengan anugerah dan berkat Tuhan, saya tepat berusia 60 tahun. Saya merenung tentang kehidupan yang sudah saya jalani dan bagaimana saya mau menjalaninya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Lalu saya baca-baca Alkitab. Anda pernah dengar nama Mahalaleel? Mahalaleel. Sopo kuwi? Saha eta? Siapa itu? Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 5, di sana disebutkan ada 10 generasi sejak Adam sampai dengan Nuh. Ada nama-nama yang hanya kita temui dalam Kejadian 5 dan kitab 1 Tawari pasal 1. Misalnya, ya yang tadi itu, Mahalaleel. Kejadian 5 memberikan 2 informasi yang sama tentang orang-orang ini. Pertama adalah umur mereka. Kedua adalah aktivitas atau karya mereka. Dari segi umur, luar biasa. Ada 6 orang umurnya di atas 900 tahun. 1 orang 800-an tahun. 1 orang 700-an tahun. Coba bayangkan betapa repotnya kalau yang berulang tahun 900-an tahun itu harus tiup lilin. Nah, yang paling muda usianya 365 tahun. Lalu bagaimana karya mereka? Kejadian 5 mencatat pola yang sama tentang apa yang mereka perbuat. Kurang lebih begini. Setelah X hidup sekian tahun, ia memperanakan Y. Dan X masih hidup sekian ratus tahun setelah ia memperanakan Y. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sederhananya, masa hidup ratusan tahun kerjanya yaitu beranak, dan beranak. Hanya tentang 1 orang yang diberi catatan berbeda, yaitu orang yang usianya tercatat paling singkat dalam silsilah dalam Kejadian 5, Henokh. Mari kita lihat
Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Di sana dikatakan begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ibu bapak saudara, Henokh masa hidupnya di dunia menurut Kejadian 5 memang tidak sepanjang tokoh-tokoh lain. Cuma 365 tahun. Setelah itu ia tidak ada lagi karena ia diangkat oleh Allah. Apa yang membuat Henokh istimewa? Dalam ayat 22 dan ayat 24 diulang keterangan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ungkapan bergaul dengan Allah dalam teks aslinya secara harfiah berarti berjalan bersama Allah. Jadi Henokh mengisi kehidupan yang Allah anugerahkan bukan hanya dengan aktivitas keseharian yang biasa-biasa, business as usual, tapi semua itu ia lakukan dalam rangka berjalan bersama Allah. Bukankah berjalan bersama Allah berarti menjadikan Allah sebagai pemimpin yang memandu, yang memimpin kehidupan yang dijalani itu? Berarti mau dengan tulus mengikutinya, mempercayakan hidup pada pemeliharaannya. Itu yang dilakukan oleh Henokh. Itu yang saya rindu untuk bisa makin mewujud dalam kehidupan yang Allah masih anugerahkan kepada saya. Merayakan kehidupan bukan urusan seberapa lama masa hidup kita di dunia ini, melainkan urusan seberapa sungguh kita menjalaninya dalam suasana bergaul dengan Allah. Bagaimana kita mau senantiasa berjalan bersama Allah. Mari kita merayakan kehidupan. Selamat terus bergaul dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, dan karena itu kami percaya saat ini Engkau juga ada bersama setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan yang Engkau limpahkan, anugerahkan kepada kami. Tolong kami supaya kami tidak sia-siakan masa kehidupan itu. Tapi seperti Henokh, kami boleh mengisinya dengan bergaul dengan Allah. Bagaimana dalam setiap langkah perjalanan hidup yang kami tempuh, kami berjalan bersama Allah. Kami menyambut kehadiran Allah sebagai pemandu, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mau dengan sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Allah yang memimpin kami. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, terlebih di masa pandemi ini. Ada banyak perubahan yang mendadak bisa terjadi. Tetapi kami tidak takut, kami tidak khawatir. Sebab kami tahu, kalau kami berjalan bersama Allah, maka sesungguhnya Allah sendirilah yang akan menopang kami, menaungi kami dengan tangan kasih setiamu yang penuh kuat kuasa itu. Sehingga apapun yang terjadi, kami percaya bahwa dalam persekutuan denganmu tidak ada yang sia-sia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi
hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perjumpaan kita di dalam Sapaan Gembala GKI pagi hari ini. Tuhan tetap memberkati kita.